Ya, oke. Sore ini kita kuliah pengganti praktikum yang hari ketiga kemarin hari Selasa ya. Jadi saya ganti hari ini sekaligus nanti saya mau atur ulang jadwal karena kemarin kan ada beberapa mahasiswa yang karyawan itu uh, mau minta untuk jadwalnya itu kalau bisa jangan pagi gitu kan ya, karena keberatan. Baik dari TLM kan mungkin juga ada yang karyawan, kemudian MIK, kemudian farmasi gitu. Jadi nanti di akhir saya juga sekaligus mau kasih tahu tentang perubahan jadwal gitu. Jadi untuk kita supaya tapi kita tetap konsekuen semuanya gitu. Kami tim dosen tidak akan memberikan perkuliahan di pagi hari, tapi nanti kita akan sama-sama musyawarahkan ini, kita menyepakati jadwal ini supaya kampus juga nggak berubah-ubah jadwalnya lagi. Kemudian teman-teman juga bisa tetap ikut mengikuti jadwal yang telah kami buat, gitu ya. Nah, langsung saja sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya langsung memulai praktikumnya ya untuk perkuliahan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi saya mau share screen dulu. Jangan lupa untuk isi presensi awal ya teman-teman. Awal diisi, kemudian di akhir juga diisi karena nanti ada rekapannya sama Mbak Tira. Itu. Ini saya mau share screen dulu. Nah, ongoing ya teman-teman. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Oke, terima kasih. Langsung saja saya mulai perkuliahan sore ini. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, ini yang bisa on cam silahkan on cam. Kalau masih ada yang shift kerja silahkan nggak apa-apa off cam. Tapi semoga tetap bisa mengikuti perkuliahan karena nanti di akhir juga tetap saya berikan PowerPoint-nya ya ke Sipen. Sipen kita kan Mbak Mira ya dari MIK gitu. Oke, ini saya mulai praktikum untuk K3. Jadi sebenarnya teman-teman untuk praktikum K3 ini kita tidak banyak praktikumnya. Jadi kurang lebih hanya 8 kali atau 10 kali, saya lupa. Jadi nggak seperti praktikum biokimia ataupun untuk yang farmasetika, untuk yang farmasetika dasar. Kalau untuk yang TLM itu ada analitik, itu nggak sebanyak itu topiknya. Gitu. Kemudian lebih banyak mencari sendiri, kita mengamati sendiri, mengidentifikasi, karena kan situasi sedang seperti ini. Kita tidak memungkinkan untuk praktikum tatap muka, tapi kami tetap mengusahakan nanti kalau misalnya memang kerjasama dengan instansi sudah bisa, kita akan ada praktikum rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak terkejar waktunya sampai semester ini selesai, berarti itu hanya berupa laporan saja gitu ya. Nanti di akhir ada K3 rumah sakit juga ada gitu dengan saya dengan juga Bu Anissa. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang personal hygiene dan pengenalan APD. Saya yakin dengar tentang istilah personal hygiene maupun APD, apalagi di era pandemi seperti ini. Yang namanya APD pasti sudah pada tahu, alat pelindung diri, APD yang paling sederhana kalau untuk masyarakat umum itu kan masker gitu kan. Maskernya bisa masker kain, bisa masker bedah ataupun respirator yang N95 itu juga termasuk APD. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, jadi teman-teman nanti tetap untuk membuat laporan K3, laporan praktikumnya, itu tujuannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3. Yang pertama mengetahui personal hygiene secara umum. Nanti akan saya berikan PowerPoint ini, kalau misalnya kalian lupa untuk mencatat tujuannya apa ya kemarin, yang untuk laporan K3 gitu, untuk praktikum pertama ini tujuannya. Jadi ada 3. Tujuan yang pertama mengetahui personal hygiene secara umum, kemudian mengetahui jenis-jenis personal hygiene, dan yang ketiga mengetahui jenis-jenis APD pada tenaga kesehatan di era COVID-19. Tujuan yang ketiga ini adalah khusus, jadi memang sengaja
saya masukkan ke dalam tujuan praktikum karena memang ini sangat erat dengan kondisi kita saat ini gitu. Jadi sebagai tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan, untuk yang fresh graduate kan berarti baru calon ya, sedangkan yang sudah bekerja berarti kan sudah termasuk nakes gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan maupun calon tenaga kesehatan pasti harus tahu APD apa saja sih yang sebenarnya memang teman-teman butuhkan, khususnya di bidang masing-masing nih, di bidang analis kesehatan, di bidang farmasi, kemudian di bidang MIK, di bidang rekam medis, dan juga pelayanan kesehatan, itu kan perlu tahu APD apa saja yang harus digunakan, dan itu pasti berbeda APD-nya, gitu ya. Jadi nanti ini adalah tujuan khususnya. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui personal hygiene secara umum, nanti kita bahas, kemudian mengetahui jenis-jenis personal hygiene, kemudian mengetahui jenis-jenis APD pada tenaga kesehatan di era COVID-19. Nah, selanjutnya, jadi untuk ini saya hide dulu thumbnail-nya. Jadi untuk mengetahui atau untuk tahu tujuan dari personal hygiene itu apa, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan personal hygiene atau hygiene perorangan. Sebenarnya hygiene perorangan itu termasuk ke dalam ruang lingkup sanitasi dan hygiene atau hygiene dan sanitasi. Teman-teman pasti juga sudah sering mendengar dengan istilah itu. Jadi personal hygiene merupakan bagian dari hygiene dan sanitasi, atau sanitasi dan hygiene sama saja. Personal hygiene juga bisa disebut sebagai hygiene perorangan. Jadi merupakan bagian dari hygiene dan sanitasi. Personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik maupun psikisnya. Jadi nggak hanya fisiknya saja yang dipelihara atau dijaga, tapi juga psikisnya. Itu termasuk bagian dalam personal hygiene. Itu menurut Tisroin dan juga Andarmoyo pada tahun 2012. Sedangkan menurut Haswita pada tahun 2017, personal hygiene merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesehatan diri, karena tubuh yang bersih itu meminimalkan risiko seseorang untuk terjangkit suatu penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri yang buruk. Sebenarnya intinya sama aja antara dua definisi ini. Mungkin ini lebih umum dan lebih singkat, kalau ini lebih dibuat detail lagi, tapi sama saja. Tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang atau seorang individu ataupun manusia itu dengan tujuan meminimalkan risiko terjangkit suatu penyakit, ya. Nah, kalau kita sudah menjaga personal hygiene itu sama saja dengan kita sudah bisa menjaga kebiasaan hidup bersih dan menjaga kebersihan seluruh anggota tubuh. Gitu. Kemudian jenis-jenis personal hygiene. Kalau jenis-jenis personal hygiene itu dikupas lagi, itu ada beberapa yang termasuk ke dalam macam-macam personal hygiene. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui kalau baca dari beberapa referensi atau sumber pustaka, pasti kalau tentang personal hygiene ada nih bagiannya, ternyata kebersihan kulit, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan tangan, kuku dan kaki, kebersihan rambut, telinga, hidung, dan juga organ genitalia itu termasuk ke dalam jenis-jenis personal hygiene. Jadi nggak hanya tangan aja nih, kalau misalnya cuci tangan gitu, itu memang termasuk tindakan atau upaya untuk menjaga personal hygiene. Tapi nggak hanya tangan, ternyata ada kebersihan kulit juga, ada kebersihan gigi, ada kebersihan mulut, rambut, sampai organ genitalia pun termasuk jenis-jenis personal hygiene. Gitu ya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kuliah. Jadi kita kuliah akan ketemu tentang personal hygiene juga. Ini akan dijabarkan di sana lebih lengkapnya lagi. Kemudian, sebentar, ini kok chatnya banyak sekali, 10. Oke, banyak yang izin oke ya. Nggak apa-apa. Yang penting semoga nanti bisa mengikuti ya, teman-teman. Karena kalau misalnya harus mengharuskan teman-teman semua, sedangkan kondisi sinyal kita di sini dengan di sana itu mungkin berbeda, atau misalnya masih ada yang shift bekerja, ada yang sudah pulang, atau ada yang libur, itu kan beda-beda gitu. Saya maklumi itu dan semoga ini tetap bisa diikuti. Oke, kemudian
bisa kita katakan bahwa personal hygiene yang baik itu akan meminimalkan pintu masuk bagi mikroorganisme. Ingat ya, MO di sini saya singkat. Ini adalah mikroorganisme. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga personal hygiene, otomatis kita bisa meminimalkan pintu masuk bagi mikroorganisme. Kemudian kita juga meminimalkan resiko suatu penyakit. Mbak Vira, tolong bisa di-mute dulu ya, teman-teman yang mungkin speakernya di-on-kan. Nah, oke. Kemudian untuk tujuan personal hygiene. Kalau tujuan personal hygiene, teman-teman juga pasti sudah bisa tahu kalau kita udah jaga personal hygiene itu untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama, untuk memelihara kebersihan diri, itu pasti. Kemudian menciptakan keindahan. Jadi segi estetika itu juga penting. Kalau kita sudah untuk menjaga estetika, keindahan, itu kita harus bisa menciptakan atau menerapkan personal hygiene pada diri kita sendiri. Gitu. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, ini adalah tujuan goals-nya ya, tujuan utamanya atau goals yang paling tinggi yang harus bisa dicapai, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dengan mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain. Ini maaf, typo ternyata. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Tadi sudah bahas tentang tujuannya, jenis-jenisnya. Kita juga sebenarnya perlu tahu apa sih yang mempengaruhi personal hygiene. Kok ada kadang kita temukan di beberapa individu atau sebagian masyarakat gitu. Ada yang personal hygiene-nya baik, ada yang dia tidak menerapkan personal hygiene, ada yang termasuk personal hygiene-nya buruk, itu ada. Yang pertama ternyata body image atau citra diri seseorang. Jadi gambaran individu terhadap dirinya itu sangat mempengaruhi kebersihan diri. Jadi kalau misalnya ada perubahan fisik di individu tersebut, itu bisa aja menyebabkan individu tersebut udah nggak peduli lagi nih sama sisi kebersihan dirinya gitu. Entah nanti ini bukan body shaming ya teman-teman, tapi memang ini banyak sering kita lihat di luar sana gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang beratnya bertambah gitu, berat tubuhnya bertambah. Nah, itu bisa aja karena citra dirinya seperti itu, dia merasa, oh saya gemukan, saya udah nggak mau lagi mempedulikan penampilan saya gitu. Itu kan tujuan dari personal hygiene, estetika, kemudian kebersihan diri. Saya udahlah nggak peduli lagi dengan kebersihan diri. Itu ada ternyata faktor seperti itu yang mempengaruhi seseorang itu untuk terus menerapkan personal hygiene ataupun tidak, gitu ya. Jadi body image, walaupun nggak semua seperti itu, tapi tetap bisa kita temukan sebenarnya di luar sana gitu. Kalau teman-teman mempraktikkannya atau nggak sengaja nih lihat di sekitarnya, oh ternyata memang ada ya, oh ternyata memang citra diri seseorang itu memang ada pengaruhnya nih dalam menerapkan personal hygiene individu tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah praktik sosial. Jadi kalau misalnya individu itu dari kecil sudah dibiasakan untuk dididik dengan kebersihan diri. Jadi oleh orang tuanya sudah membiasakan nih, kalau mau apa-apa harus cuci tangan dulu, mau makan harus cuci tangan dulu, cuci kaki yang bersih, pakai sabun. Kemudian kalau misalnya habis main pasir seperti itu anaknya, kemudian main pasir berarti kan banyak pasir mungkin banyak yang nempel di rambut. Kalau misalnya orang tua tidak mendidik anak sejak dini untuk menerapkan kebersihan diri, itu otomatis nantinya itu akan akan secara tidak langsung ya, secara natural itu bisa langsung pada diri anak itu untuk nggak menerapkan kebersihan diri. Kalau misalnya orang tuanya itu sadar tentang personal hygiene, otomatis kalau anaknya habis main pasir nih pasti, oh ayo dek mandi keramas gitu untuk menghilangkan pasir-pasir yang ada di rambutnya itu. Itu adalah bentuk salah satu penerapan personal hygiene. Atau habis main dari luar, disuruh makan, suruh cuci tangan, cuci kaki dengan sabun sampai bersih, kuku-kukunya juga saling dibersihkan gitu. Nah, kan ada orang tua yang biasa sudah mendidik atau sudah menerapkan personal hygiene atau kebersihan diri sejak dini.
ada pula yang nggak perhatian seperti itu gitu. Jadi itu otomatis bisa mengubah pola tentang kebersihan diri suatu individu gitu. Makanya itu disebut praktik sosial, itu mempengaruhi personal hygiene seseorang. Ya, kemudian status sosial ekonomi. Ini juga ternyata mempengaruhi penerapan personal hygiene pada seorang individu gitu. Jadi kalau misalnya kan yang namanya personal hygiene itu butuh modal ya. Kalau misalnya mau cuci tangan pakai sabun berarti butuh modal sabun. Kalau beli sabun otomatis butuh uang gitu. Jadi untuk yang kalau misalnya memang berat di keuangan untuk beli sabun cuci tangan, itu otomatis penerapan personal hygiene-nya pun kurang. Beda dengan orang yang mungkin pendapatan ekonominya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan personal hygiene. Itu jelas akan mempengaruhi seseorang untuk menerapkan personal hygiene pada dirinya atau tidak. Gitu ya, itu bisa kita lihat juga untuk faktor status sosial ekonomi. Kemudian pengetahuan itu. Orang-orang dengan tingkat pengetahuan yang rendah atau pengetahuan tentang personal hygiene yang rendah, tentang PHBS yang rendah, itu pasti juga tidak menerapkan personal hygiene pada dirinya dan juga keluarganya gitu. Beda dengan yang memang teman-teman misalnya latar belakangnya kesehatan, seperti teman-teman yang sudah bekerja di sini karyawan, itu yang kelas karyawan itu kan berarti nakes itu sudah tahu nih yang namanya personal hygiene itu penting loh supaya nggak kena penyakit, supaya kita tetap sehat, tetap bersih gitu, walaupun kita bekerja dengan lingkungan yang beresiko termasuk yang cukup tinggi, apalagi di era seperti ini gitu. Itu otomatis kan mencerminkan pengetahuan teman-teman termasuk pengetahuan yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Itu otomatis mempengaruhi kebiasaan PHBS-nya atau kebiasaan personal hygiene-nya itu otomatis selalu diterapkan gitu. Beda dengan orang-orang yang memang pengetahuan tentang personal hygiene-nya cukup rendah, otomatis juga kebiasaannya pun kebiasaannya untuk kebersihan diri, dalam hal kebersihan diri itu otomatis juga rendah gitu. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene pada seseorang atau pada individu. Jadi ada citra diri, kemudian praktik sosial, kemudian status sosial ekonomi, dan juga pengetahuan. Kemudian kita beralih ke sini. Beberapa upaya pemeliharaan personal hygiene didukung dengan tersedianya fasilitas. Jadi nggak cuma sabun cuci tangan aja nih fasilitas yang untuk mendukung personal hygiene, tapi coba kita lihat lagi sekitar. Kalau misalnya mau menerapkan personal hygiene dengan optimal, otomatis kita harus punya fasilitasnya seperti kamar mandi dan toilet yang bersih. Itu termasuk ya, ini jangan dilewatkan kalau seperti ini. Kemudian tempat cuci tangan itu juga perlu. Kemudian seragam atau pakaian kerja yang lengkap. Ini lebih ke APD nantinya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan jangan lupa, nutrisi yang masuk ke tubuh itu juga mendukung atau memelihara personal hygiene supaya tetap bisa terjaga untuk nantinya balik lagi ke goals utamanya nih, ke tujuan utamanya, yaitu meningkatkan derajat kesehatan gitu. Kalau faktor eksternalnya sudah dipenuhi, internalnya juga harus, salah satunya dengan nutrisi tadi yang sehat dan juga bergizi. Gitu. Kemudian kita setelah bahas personal hygiene, kita sekarang bahas ke pengenalan APD. Gitu. Apa APD? Kepanjangannya pasti teman-teman sudah tahu semua, alat pelindung diri atau yang kita tahu tentang personal protective equipment atau PPE ya. Jadi APD ini sebenarnya merupakan prosedur keselamatan kerja pada umumnya yang bertujuan melindungi operator dari kecelakaan dan melindungi mesin dari kerusakan. Ini secara umum ya, karena kan APD nggak hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, tapi orang-orang yang bekerja itu pasti punya APD-nya masing-masing. Misal kerja di proyek seperti itu yang langsung berhubungan dengan bangunan, itu kan APD-nya juga banyak tuh orang-orang teknik biasanya. Nah, itu APD-nya juga beda-beda. Beda dengan tenaga kesehatan di lab, di rumah sakit, di bagian rekam medis, di bagian farmasi, di bagian pelayanan umum, di bagian yang langsung berhubungan dengan mungkin pasien, seperti itu pasti berbeda APD-nya.
gitu. Jadi secara umum adalah tujuannya melindungi operator dari kecelakaan dan melindungi mesin dari kerusakan. Ini secara umum kalau kita lihat ruang lingkupnya secara luas gitu ya. Jadi nggak hanya untuk di bidang kesehatan. Nah, dua hal terbesar penyebab kecelakaan kerja. Jadi sebelum kita mengenal APD, kita harus tahu dulu nih dua hal terbesar penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, perilaku pekerja yang tidak aman. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak aman. Gitu. Penyebab kecelakaan kerja itu ternyata 3% sebab yang tidak bisa dihindarkan, seperti bencana alam. Kalau bencana alam itu memang penyebab kecelakaan kerja yang kita tidak bisa salahkan, kita tidak bisa hindarkan, kita nggak bisa, oh, memang ada yang tahu kalau misalnya akan ada terjadi misal gempa bumi gitu, atau banjir, atau longsor, itu kan nggak ada yang tahu. Nah, itu merupakan penyebab kecelakaan kerja yang memang tidak bisa dihindarkan, itu termasuk bencana alam. Sedangkan 24% lainnya itu karena peralatan yang tidak memenuhi syarat, gitu. Tidak sesuai standarnya, tidak memenuhi SOP-nya, itu karena peralatannya. Yang 73%-nya itu karena perilaku yang tidak aman. Nah, perilaku yang tidak aman ini mencakup perilaku yang sembrono dan tidak hati-hati, kemudian tidak mematuhi peraturan, kemudian tidak mengikuti standar prosedur kerja, jadi tidak mengikuti SOP-nya nih di bidangnya, di bidang pekerjaan, dia tidak mengikuti atau tidak menerapkan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian nggak pakai APD dan kondisi tubuh yang lemah. Nah, bagian ini yang akan kita bahas, tidak memakai APD. Jadi itu termasuk salah satu penyebab kecelakaan kerja dari sisi perilaku pekerja yang tidak aman. Salah satu adalah tidak pakai APD. Biasanya ini bandel atau memang tidak tidak memperhatikan atau tidak mengutamakan kalau APD itu memang penting loh untuk di setiap bidang pekerjaan gitu, apalagi untuk di bidang kesehatan gitu. Kadang kalau nakes saya yakin semua pasti sadar tentang APD gitu. Kalau misalnya kita lihat pekerja-pekerja kuli bangunan itu kan kadang mereka sudah tidak memperhatikan lagi APD-nya, atau memang tidak dijamin, atau memang mereka yang kurang perhatian, kurang sadar, kurang aware tentang APD, sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja itu tadi gitu. Nah, alat pelindung diri atau APD, atau kalau istilah asingnya itu Personal Protective Equipment atau PPE, itu menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 garis miring 7 garis miring 2010, APD adalah kelengkapan. Jadi ini definisinya, APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga kesehatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Gitu. Jadi saya ulangi, definisi APD itu merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga kesehatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Nah, APD atau ini termasuk dalamnya semua pakaian dan juga aksesorisnya itu dirancang untuk menciptakan sebuah penghalang terhadap bahaya yang mengancam kesehatan pekerja. Dalam hal ini tenaga kesehatan khususnya. Gitu. Jadi karena kita ada di rumpun kesehatan, otomatis yang kita bahas di sini adalah APD untuk tenaga kesehatan. Gitu. Kemudian pemakaian APD ini bertujuan untuk melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko paparan darah, cipratan, atau mungkin semprotan seperti itu, kemudian cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya dari petugas ke pasien gitu. Jadi untuk bisa saling menghindari gitu dari kita ke pasien atau pasien ke kita gitu. Jadi kalau pakai APD otomatis itu melindungi kulit dan juga membran mukosa kita dari resiko pajanan hal-hal tersebut gitu. Kemudian pelepasan APD secara sistematis harus dilakukan segera setelah selesai tindakan. Saya yakin kalau bagian ini teman-teman juga sudah pasti tahu. Jadi kalau udah selesai kita terpapar atau kita berhubungan dengan pasien atau tempat yang memang tingkat bahayanya tinggi gitu dan mengharuskan kita pakai APD, kalau sudah selesai otomatis harus semua lepas, copot gitu kan. Itu saya yakin teman-teman juga sudah tahu
alurnya harus seperti itu, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh saja APD bagi tenaga kesehatan, meliputi teman-teman juga pasti sudah tidak asing dengan pelindung tangan. Ini kan sarung tangan atau glove, bahannya juga bermacam-macam. Saya juga yakin teman-teman sudah pasti tahu apa saja, ada latex, nitril, kemudian vinil dan lain-lain itu ada bahannya. Kemudian pelindung pernafasan, ini lebih ke masker, dan maskernya kan macam-macam, ada masker bedah, kemudian N95, itu kan tergantung kebutuhan, tergantung tergantung lingkungan kerja juga. Kemudian pelindung wajah dan mata. Ini juga teman-teman juga pasti sudah tahu, ada goggles, face shield, kemudian kacamata pengaman, kemudian tutup kepala, ada helm, safety helm, kemudian hair cap, itu juga termasuk APD bagi tenaga kesehatan, kemudian pelindung tubuh atau gaun medis ya, seperti hazmat overall itu termasuk pelindung tubuh. Jadi gaun bedah, gaun isolasi bedah, gaun non bedah itu termasuk pelindung tubuh. Kemudian pelindung kaki, ada boots, namun ada juga yang tidak menspesifikasi jenisnya. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan dan tempat aktivitas tersebut dilakukan. Gitu. Jadi balik lagi, menyesuaikan sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan jenis pekerjaannya dan tingkat bahayanya seperti apa gitu. Kalau tingkat bahaya tinggi, otomatis semua yang dari semua ini pasti digunakan gitu ya, pasti lengkap gitu, berlapis-lapis bahkan. Kalau misalnya memang tempat atau lingkungannya itu punya potensi bahaya yang cukup tinggi gitu. Kemudian ini saya ulas lagi tentang yang sarung tangan tadi dan teman-temannya. Jadi kalau sarung tangan itu syaratnya ya biasa, berarti harus pas dengan tangan, nggak boleh longgar, nggak boleh juga terlalu ketat atau terlalu kencang dengan tangan gitu. Jadi sifatnya itu dia harus pas pokoknya dengan ukuran tangan, nggak boleh longgar dan nggak boleh terlalu ketat ya. Kemudian sifatnya sekali pakai. Ya, ini pasti teman-teman juga sudah tahu. Kemudian masker bedah ataupun respirator N95 itu tujuannya untuk mengurangi resiko pemakainya menghirup partikel berbahaya yang ada di udara. Kemudian pelindung mata itu harus digunakan untuk mencegah pajanan virus pada mukosa mata apabila petugas kesehatan akan melakukan tindakan medis atau memasuki ruangan dengan potensi virus. Kemudian untuk pelindung wajah itu dirancang untuk melindungi bagian-bagian wajah penggunanya terhadap paparan tertentu. Jadi ada percikan, semprotan, itu kan gunanya face shield buat melindungi hal-hal ini. Kemudian gaun medis itu merupakan strategi pengendalian infeksi secara keseluruhan untuk melindungi dari penyebaran infeksi jika penggunanya bersentuhan dengan bahan padat, cair, ataupun bersentuhan atau langsung terpapar dengan pasien dengan potensi penyakit menular. Termasuk COVID kan termasuk yang menular ya, otomatis memang tenaga kesehatannya untuk menangani pasien COVID kan otomatis harus pakai gaun medis gitu ya. Ini termasuk rekomendasi WHO. Kalau ini untuk bagian perka medis biasanya banyak dibahas juga karena kadang tertinggal nih untuk bagian perka medis karena kan biasanya orang-orang memperhatikan untuk yang langsung langsung berhubungan dengan pasien COVID. Biasanya ini kan tenaga kesehatan, misalnya perawat segala macam gitu, atau mungkin yang di lab ada farmasi dan juga ada analis kesehatan. Tapi untuk perekam kesehatan juga banyak rekomendasi dari WHO. Jadi penggunaan telemedicine. Jadi ini termasuk penerapan teknologi. Jadi kalau misalnya di era COVID biasanya penggunaan telemedicine, kemudian rekam medik elektronik, kemudian penggunaan barrier fisik atau kaca jendela plastik. Jadi kalau misalnya bagian pendaftaran tuh teman-teman kan sering lihat tuh, atau bagian yang berhubungan dengan kan biasanya rekam medis itu memang banyak berhubungan dengan masyarakat umum juga gitu. Itu pasti harus menggunakan barrier, harus menggunakan pembatas gitu. Jadi untuk membatasi, mengurangi paparan dari pasien atau dari dari pasien ke petugas ataupun dari petugas ke pasien gitu. Nah, ini kita sekarang ke laporan ya, bentuk laporan praktikum. Jadi teman-teman setelah ini bentuknya agak berbeda ya, bentuk laporannya atau bentuk tugasnya, hasilnya tadi. Ini saya stop share dulu. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang
praktikumnya tadi. Untuk di sini memang tidak ada video pembelajaran, jadi teman-teman memang ditugaskan untuk nanti sesuai bidangnya. Jadi kayaknya ada 3, ada K3, sorry, ada TLM, kemudian ada farmasi, dan juga ada MIK, gitu. Jadi teman-teman tetap menuliskan tujuan tadi. Tujuannya tadi ada 3, yang seperti di slide tadi, yang sudah saya tulis. Nah, tugas teman-teman di sini yang berbeda adalah teman-teman harus membuat identifikasi untuk bidangnya masing-masing. Jadi yang TLM harus identifikasi APD apa saja sih dari ujung kepala sampai ujung kaki, gitu. Jadi kalau TLM biasanya di lab kan ketemunya, nah itu apa aja sih APD yang harus digunakan untuk menjaga diri, untuk menjaga diri dari pasien atau menjaga pasien dari kita juga gitu, agar tidak saling mengontaminasi gitu kan. Jadi nanti kalau ini untuk TLM itu harus identifikasi APD di bidangnya apa saja dari atas sampai ke bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu apa saja APD yang digunakan. Jadi alat dan bahannya itu APD-nya itu ya. Jadi ketika nulis laporan tujuan itu sama seperti yang saya tulis di slide. Kemudian untuk dasar teorinya disesuaikan dengan APD-nya tadi gitu. Kalau pakai masker, kalau pakai face shield, jelaskan di dasar teori itu apa. Masker itu apa, face shield itu apa, kegunaannya apa, itu diisi dasar teori. Gitu. Kemudian untuk alat bahannya, sebutkan apa saja, dari atas sampai bawah, apa saja, terdiri dari apa saja. Kemudian untuk hasil pengamatannya, itu digambar. Boleh gambar, atau teman-teman misalnya memang ada foto khusus untuk untuk ATLM gitu, ada foto dari atas sampai bawah lengkap APD-nya, itu nggak apa-apa, di print, digunting, ditempel di buku itu boleh, atau digambar juga boleh. Nanti seperti biasa rincikan satu-satu, identifikasi satu-satu, gunanya untuk apa, seperti itu. Itu hasil pengamatannya. Kemudian kalau kesimpulan itu jawab tujuan tadi. Karena tujuannya ada 3, berarti kesimpulannya ada 3. Yang khusus kan bagian yang ketiga. Jadi dikhususkan untuk bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk APD TLM apa? Menjawab tujuan yang ketiga itu. Sama juga dengan farmasi. Gitu. Farmasi APD apa saja sih yang dibutuhkan untuk bidang farmasi? Misal di lab farmasinya gitu. Teman-teman pasti juga sudah tahu, sudah bisa, apalagi yang mungkin sudah bekerja itu mungkin sudah hafal di luar kepala, oh saya tiap kerja pakai APD-nya seperti ini gitu. Itu tinggal nanti tulis di alat dan bahannya, itu apa saja, identifikasi tulisan dulu, baru nanti hasil pengamatannya berupa gambar atau foto, baru nanti dijabarkan lagi kegunaannya. Gitu. Untuk kesimpulan sama, harus menjawab tujuan 3 tadi. Yang membedakan hanya tujuan yang nomor 3, jadi disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan MIK. Jadi MIK juga dilihat, APD apa saja sih yang diperlukan oleh perekam medis itu pasti berbeda dengan APD yang digunakan oleh ATLM gitu. Jadi teman-teman di dasar teori sebutkan APD-nya itu apa saja, misal masker adalah menurut siapa, tahun berapa, masker adalah seperti itu. Itu isi dasar teori. Jadi ada pengertiannya, ada definisinya, ada fungsinya, tapi itu ada sumbernya, ada referensinya gitu. Kemudian untuk alat bahannya sama tadi, apa saja APD-nya disebutkan di situ, ditulis di bagian alat bahan. Untuk hasil pengamatan digambar ataupun foto gitu ya, dengan menyebutkan kegunaan masing-masing APD-nya gitu ya. Jadi untuk yang ini, untuk praktikum APD, identifikasi untuk bidang masing-masing, untuk peminatan masing-masing. Jadi untuk jurusan masing-masing diidentifikasi. Jangan misalnya ketika mahasiswa TLM mengidentifikasi untuk APD mahasiswa farmasi ataupun sebaliknya, atau malah MIK nanti identifikasi untuk APD di bidang farmasi gitu. Itu nggak bisa. Itu nggak akan mewakili diri kalian sebagai seorang tenaga medis di bidang TLM, misalnya di bidang perekam medis
ataupun di bidang farmasi gitu ya. Jadi sesuaikan dengan minat masing-masing, sesuaikan dengan prodi masing-masing gitu. Kalau TLM nanti yang diidentifikasi APD-nya. Kalau misalnya farmasi berarti untuk di bidang lab farmasi misalnya teman-teman apa saja APD yang dibutuhkan, MIK juga seperti itu, termasuk barrier tadi yang saya katakan itu termasuk APD untuk perekam medis, ya kan? Jadi itu juga kalau bisa juga ditulis, diidentifikasi gitu. Kemudian kesimpulannya menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya ada 3, kesimpulannya harus ada 3 dan menjawab tujuan itu. Jadi kalau yang pertama untuk menjelaskan personal hygiene secara umum, berarti nanti di kesimpulannya nomor 1, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa atau dapat disimpulkan personal hygiene adalah gitu. Itu bisa jadi kesimpulan. Kemudian nomor 2, tadi tujuannya apa? Kemudian nomor 3, tujuannya apa? Dijawab di kesimpulan. Gitu. Kemudian daftar pustaka, jangan lupa lagi-lagi saya harus menerangkan kalau daftar pustaka kalau bisa mulai dibiasakan jangan dari blog. Yang Blogspot, WordPress itu kalau bisa jangan digunakan ya teman-teman. Gitu. Kalau bisa memang ada jurnal. Ini sebentar. Saya mau lihatin salah satu contoh jurnal. Kalau misalnya dalam penulisan jurnalnya teman-teman juga agak bingung gitu. Dalam penulisan sumbernya. Saya coba share screen. Mana ya? Nah, ini saya ada jurnal 1 tentang ini saya sudah terlihat ya teman-teman. Di sini participant can now your see presentation. Nah, ini termasuk jurnal tentang ini aja. Nah, ini termasuk jurnal, terlihat ya teman-teman? Lihat, Bu. Ini adalah salah satu contoh jurnal tentang K3 pada penyimpanan rekam medis di instalasi rekam medis. Jadi boleh kalau misalnya sumbernya seperti ini nih. Jadi kan jurnal seperti ini. Nah, maksud saya nanti untuk di daftar pustakanya nama yang pertama ditulis adalah nama penelitinya. Berarti di sini Edi Susanto dan teman-teman. Nah, kemudian bukan judulnya yang ditulis, tapi nama jurnal ya. Nama jurnal itunya ini. Ini nama jurnal. Jadi penelitian ini masuk di jurnal rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi nanti beda dengan buku. Kalau referensi buku kan judul bukunya yang ditulis. Kalau referensinya asalnya dari jurnal, itu nama jurnalnya yang ditulis, bukan judul penelitiannya. Gitu ya. Jadi nama jurnalnya yang ditulis, biasanya seperti itu. Nah, untuk volume, makanya pernah saya tulis di laporan, format laporan, itu volume berapa, nomor berapa, ini maksudnya. Gitu ya, jadi dari sekarang nggak apa-apa, biasakan menggunakan jurnal, karena jurnal itu sifatnya selalu terbarukan, selalu update. Itu beda dengan buku. Kalau buku kan mungkin butuh beberapa tahun untuk misalnya orang bikin atau nulis buku baru gitu. Karena nulis buku baru itu nggak hanya wawasannya itu dari yang dulu-dulu, dia harus riset dulu nih dari beberapa sumber gitu. Kalau jurnal itu akan lebih banyak sumbernya yang sifatnya update gitu, akan terus update. Ini buktinya tahun 2019 ada, karena memang jurnal itu bahkan setiap tahun itu bisa ratusan jurnal tentang kesehatan itu diupload atau disebarluaskan gitu. Makanya saya berkali-kali minta teman-teman coba pakai jurnal sebagai referensinya, karena itu banyak sekali contoh-contoh penelitian. Atau nanti teman-teman kalau misalnya untuk tugas akhir atau skripsi itu kan bisa salah satu inspirasinya bisa dari jurnal ini, karena nanti ada perbandingan dari jurnalnya masing-masing. Jurnal terdahulunya tuh apa aja ya gitu. Misalnya di rekam medis, penelitiannya atau skripsinya tentang K3 rekam medis itu terinspirasi atau melihat jurnal dari mana? Oh, ternyata salah satunya adalah jurnal ini. K3 pada penyimpanan rekam medis di instalasi rekam medis. Ini bisa jadikan sumber gitu. Maksud saya seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa diusahakan dengan jurnal itu juga boleh. Karena di sini ada juga kok tentang beberapa istilah yang teman-teman mungkin butuhkan gitu. Bahkan untuk di metodenya juga banyak di sini digunakan
Kemudian kalau misalnya mau cari definisi-definisi juga banyak di jurnal gitu, karena di jurnal juga pastinya pakai sumber terpercaya, referensi terpercaya gitu. Kalau misalnya sumbernya blog itu nggak akan jurnal ini boleh terbit, nggak akan dapat izin gitu nih. Ini daftar pustakanya, teman-teman bisa lihat. Ada peraturan pemerintah, ada keputusan menteri, ada peraturan menteri, ada undang-undang. Kalau ini juga termasuk jurnal nih. Ini juga jurnal dijadikan sebagai sumber gitu. Nggak ada blog kan di sini gitu. Karena memang blog itu memang tidak bisa dipercaya gitu atau tidak valid sumber-sumbernya karena blog itu asalnya dari mana-mana, ambil dari buku ini, tapi kadang nggak mencantumkan buku apa sih yang sebenarnya diambil ketika harus teman-teman cari, oh saya nggak ketemu sumbernya apa gitu. Jadi makanya saya lagi-lagi ngajak teman-teman, yuk coba kita untuk membiasakan pakai jurnal, kita biasakan pakai buku, baik itu buku fisik maupun elektronik book, itu nggak apa-apa gitu. Jurnal pun semua sumbernya nggak apa-apa gitu. Jadi asal jangan blog, asal jangan tulisan artikel yang sifatnya subjektif gitu. Orang nulis blog biasanya WordPress, Blogspot itu nggak bisa dijadikan sumber referensi gitu ya. Itu adalah bentuk laporannya. Jadi nanti dikumpul minggu depan seperti biasa. Boleh WhatsApp deh kalau misalnya susah email ke saya. Misalnya nggak sampai-sampai Bu, email ke Ibu nggak terkirim, oke WhatsApp nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai salah dosen gitu, karena kemarin beberapa ada yang salah kumpul ke dosennya gitu. Jadi ada misalnya harusnya itu laporannya bagian saya, pembahasan saya, tapi ada yang ngumpul ke dosen lain gitu. Jadi jangan salah kalau misalnya mau langsung ke WhatsApp dosennya gitu ya. Jadi dilihat lagi itu materinya siapa yang mengampu, otomatis dosen itu juga yang menilai laporannya gitu. Itu tentang laporan. Nah, oh iya, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait materinya, terkait pengerjaan laporannya? Ya, aku bilang mah lagi nuker duit gitu ya, Mbak. Ada teman-teman? Silakan raise hand kalau misalnya tidak terlihat. Saya kalau misalnya mengaktifkan mikrofon. Oke. Berarti sampai sini laporan dan yang lainnya tentang praktikumnya sudah jelas berarti ya, bentuk laporannya seperti apa. Kemarin saya sudah jelaskan harus ditulis tangan di buku Big Boss kan, untuk sama seperti biokimia. Jadi untuk masing-masing mata kuliah itu satu bukunya Big Boss. Nah, yang ini saya minta ke teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman itu ada di Bandar Lampung nih, nggak apa-apa kalau misalnya mau kumpul laporan ke kampus supaya nanti ketika ada penulisan laporan yang salah atau kurang tepat, itu bisa langsung dijelaskan sama pengampunya, sama dosennya gitu. Jadi lebih kan kalau ketemu itu lebih enak ya jelasinnya dibanding di sini mungkin ada teman-teman yang malu tanya atau misalnya tanya di WhatsApp ternyata jawabannya kurang jelas gitu. Itu nggak apa-apa ketika mau kumpul laporan ke kampus boleh yuk sambil ketemu di kampus kita ngobrol kita bahas laporannya kalau misalnya ada kesulitan gitu. Nanti setelah itu saya kasih tahu nanti misalnya ada kelirunya di sini loh di sini nanti bisa teman-teman perbaiki untuk di laporan selanjutnya gitu ya. Jadi nggak terjadi kesalahan yang sama untuk tiap laporan gitu. Kemudian untuk tugas yang kemarin, yang kuliah K3, itu kan saya kemarin kasih tugas untuk jurnal K3, sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi ada kelompok di TLM, dibagi, misalnya ada 7 orang, berarti dibagi 2 kelompok. Kemudian di farmasi, itu ada 27 orang, kalau nggak salah, itu paling banyak harusnya 4 kelompok, itu ambil satu jurnal, kemudian MIK itu ada 10, berarti 10, 2 kelompok boleh deh 5 orang isinya gitu. Nah itu teman-teman boleh kumpul saat mau UTS aja ya, nggak harus minggu depan, nggak apa-apa. Karena ternyata saya lihat lapornya banyak sekali teman-teman dari kami, ada biokim, ada K3, itu kan banyak, jadi nggak apa-apa tugas jurnalnya itu dikumpul saat UTS. UTS itu minggu ke-8. Minggu ke-8 kita ketemu. Jadi saat minggu ke-8, silahkan kumpulkan tugas K3-nya yang khusus dari saya, itu kumpulkan lewat WhatsApp boleh, email boleh. Gitu.
Kalau yang sudah selesai duluan boleh, nggak apa-apa dikumpul. Kalau misalnya mau nunggu sewaktu UTS, waktu mau UTS baru kumpul, itu nggak apa-apa gitu. Jadi paling tidak maksimal itu saat mau UTS itu sudah dikumpul tugasnya. Jadi teman-teman masih ada waktu, ini baru minggu kedua, jadi masih ada 5 minggu lagi, 5 pertemuan lagi teman-teman bisa membuat tugas itu gitu. Jadi bisa saling, mungkin bisa ketemu sama teman-teman sekelompoknya, atau mungkin butuh waktu bahas yang agak lama karena via daring, jadi harus komunikasinya tuh harus agak lama Bu, harus lebih lama waktunya supaya kita bisa bahas atau bisa dapat jurnal yang benar-benar pas nih Bu dengan bidang kita masing-masing gitu. Makanya saya kasih waktu sampai UTS gitu ya, silahkan dibuat. Itu diketik nggak apa-apa jurnalnya. Maksudnya jurnalnya di print, kemudian nanti pembahasannya itu diketik nggak apa-apa, nggak perlu ditulis gitu. Jadi di staples boleh, dibuat makalah boleh, bebas formatnya gitu, dijilid boleh, hanya di staples juga ya. Jadi bentuknya seperti itu, nanti dikumpulnya saat pertemuan ke-8, saat UTS. UTS-nya kan pertemuan ke-8 gitu. Jadi sesuaikan pembagian kelompoknya dengan minat masing-masing, dengan prodi masing-masing, supaya pembahasannya nggak keluar dari bidangnya. Yang TLM nggak ke farmasi atau nggak ke MIK, yang MIK nggak membahas tentang farmasi ataupun lab medik, yang farmasi nggak membahas tentang lab medik maupun MIK. Jadi khusus K3 di bidang farmasi. Itu untuk tugas K3-nya yang dari saya. Kemudian, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Jadi saya perpanjang waktunya sampai UTS. Oke, berarti kalau nggak ada yang ditanyakan jelas ya. Kemudian, nah ini saya ambil waktunya sedikit di sini untuk membahas jadwal perkuliahan ya teman-teman, karena kemarin menanggapi dari teman-teman yang karyawan kebetulan, itu memang mungkin perkuliahannya kan kalau yang 2 minggu kemarin itu jadwalnya masih apa ya, masih belum disusun menyesuaikan jam kebutuhan untuk kelas karyawan juga gitu. Nah, kemarin kami sudah rapatkan dengan pihak yayasan, kemudian kami sudah merancang jadwal. Nah, dari jadwal yang sudah kami buat nanti akan di-share sama Mbak Vira, tapi saya intinya saja. Jadi teman-teman nggak bisa untuk kuliah hanya 2 hari atau 3 hari saja. Itu tidak akan mengcover semua perkuliahan yang teman-teman dapatkan selama 1 semester ini. Jadi kami mengambil jalan tengah, teman-teman kuliah start mulai jam 4 sore. Gitu ya. Itu dengan pertimbangan kalau misalnya yang kebanyakan atau yang mayoritas bekerja itu sudah pulang jam 4 sore, jadi kita start jam 4 sore, dan paling lama selesai itu mungkin jam setengah 9 seperti Anfis kemarin. Gitu. Jadi sehari itu yang mata kuliah umum mungkin 2, gitu. Jadi semua akan dimulai di jam 4 sore. Dari Senin sampai Jumat, kalau misalnya untuk yang TLM dengan yang MIK, nanti disesuaikan dengan kebutuhan dengan dosennya lagi, dengan mata kuliah. Kan ini ada mata kuliah yang khusus prodi, ada yang mata bersama. Nah, untuk yang mata kuliah bersama itu atau kelas besar itu hanya Senin sampai Jumat, tapi nggak dimulai dari pagi, hanya dimulai dari jam 4 sore. Gitu ya, saya tekankan lagi di sini, dimulai dari jam 4 sore, tapi setelah maghrib tetap ada, tapi itu kami taruh mata kuliah yang lebih ringan sifatnya. Jadi kalau misalnya PAI itu nanti ada, atau pendidikan agama itu nanti ada di setelah atau jam 7 malam gitu. Jadi itu kan lebih ringan ketimbang teman-teman harus berhadapan atau mengikuti perkuliahan biokimia di jam 7 malam. Itu saya rasa kurang efektif. Jadi biokimia kami pindahkan di yang jam sore. Nanti yang seperti Pancasila, bahasa Indonesia itu kami jadikan jam 7 malam. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kelas farmasi itu nanti ada hari Sabtu khusus itu untuk farmasetika dasar ya teman-teman, silahkan dikomunikasikan dengan dosennya, sepakatnya jam berapa gitu, waktunya kapan, atau mau di-fullkan di hari Jumat juga boleh, tapi Jumat itu sudah terpakai dari sore sampai yang jam 7 gitu, jadi
farmasi khusus farmasetika dasar itu balik lagi ke teman-teman farmasi, itu nanti silahkan komunikasikan dengan dosennya. Mau sepakat hari apa? Karena farmasetika dasar kan khusus farmasi. Beda dengan TLM dan juga dengan MIK. Begitu juga dengan TLM dan juga MIK. Nanti mata kuliah khusus yang ada di prodi masing-masing kita sepakati bersama dengan dosen masing-masing. Begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang sepakat maunya kelas pagi Bu, maunya kelas pagi Pak, oke silahkan gitu. Selama itu mata kuliah di prodi masing-masing gitu. Jadi nanti kesepakatan bersama lagi dengan dosennya untuk mata kuliah yang khusus ada di jurusan kalian masing-masing. Kalau yang mata kuliah bersama atau mata kuliah kelas besar seperti ini, yang ada 3 jurusan, itu start jam 4 sore. Gitu ya. Jadi konsekuensinya seperti itu, karena tidak bisa dipadatkan full satu hari, itu nggak bisa teman-teman. Itu nggak akan mencukupi, tidak akan bisa membackup semuanya mata kuliah dari mata kuliah di semester awal. Karena kan teman-teman mulainya dari 0 tahun ya. Jenjangnya ada jenjang D3, ada jenjang D4. Mulai dari 0 tahun, otomatis semua harus diikuti. Gitu. Tapi kami memberikan keringanan gitu, misalnya seperti tadi K3. Tugas K3 semuanya yang saya berikan tadi itu bisa dikumpulkan saat UTS gitu. Saya nggak minta minggu depan atau Senin besok atau Selasa besok. Saya minta saat UTS. Jadi teman-teman masih ada waktu gitu untuk nyicil apa aja sih deadline-nya untuk yang terdekat sekarang gitu. Mungkin laporan K3 gitu. Nanti oke, malam ini mungkin bisa dicicil dikit-dikit, cari dulu dasar teorinya atau identifikasi dulu alat bahannya apa aja. Itu bisa dicicil dikit-dikit. Gitu ya. Jadi semoga ini bisa jadi win-win solution untuk kita semua dari pihak kampus dan juga teman-teman dari yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja gitu ya, karena kan kelasnya masih jadi satu, nggak ada perbedaan antara kelas karyawan dengan reguler karena tidak dipisahkan ya antara teman-teman yang bekerja dengan yang khusus reguler, itu kan semua satu kelas. Farmasi khusus semuanya di situ, TLM khusus semuanya di situ, MIK khusus semuanya di situ. Jadi semoga ini bisa jadi win-win solution buat kita dan teman-teman bisa tetap mengikuti gitu. Teman-teman yang mungkin nggak bisa on cam itu nggak apa-apa untuk off cam, tapi setidaknya memang ikut hadir gitu, ada presensinya gitu. Kalau materi nanti kami berikan soft file-nya ke teman-teman, PowerPoint-nya kami berikan. Kalau misalnya ada materi yang lain juga kami berikan gitu. Misal kayak kemarin saya punya e-book biokimia, itu kan juga sudah saya share ke Mbak Endah gitu untuk kemudian diteruskan ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya butuh referensi buku biokimia gitu. Untuk selesai perkuliahan juga tiap dosen kan sekarang sudah memberikan PowerPoint-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya takutnya teman-teman ada yang tertinggal, itu bisa baca lagi nih, atau untuk bekal UTS dan UAS itu kan bisa jadi bahan bacaan juga, selain teman-teman mungkin punya buku ataupun punya e-booknya gitu ya. Jadi semoga ini bisa dimaklumi ya teman-teman, bisa jadi win-win solution untuk teman-teman dan kami juga. Jadi setelah ini insya Allah jadwalnya yang jam sore ini tidak akan berubah lagi, karena 2 minggu ini kan jadwalnya masih berubah-ubah, menyesuaikan jam teman-teman. Dan juga insya Allah untuk minggu depan dan selanjutnya, sampai selesai semester 1 ini, insya Allah ini nggak akan berubah, karena ini sudah kita sepakati di sini. Gitu ya. Sepakat ya teman-teman semuanya, baik yang fresh graduate maupun yang kelas, maupun Bapak Ibu yang sudah bekerja, sepakat ya? Sepakat Ibu. Sepakat? Atau ada yang ingin ada interupsi? Boleh, silahkan. Ibu, maaf. Itu yang nggak kerja juga dari sore ya kuliahnya? Iya, jadi tetap semua startnya sore. Mau yang fresh graduate maupun yang bekerja itu startnya dari sore. Gitu. Karena kan setiap hari nggak apa-apa, asalkan nggak full ya teman-teman. Karena kan kemarin di jadwal 2 minggu yang ini, itu ada yang full, yang dari pagi ada, kemudian ketemu siang, kemudian ketemu sore. Nah, kalau sekarang kita bikin jadwalnya itu mulainya dari sore gitu. Dari jam 4, kemudian nanti mungkin 5:30 sudah selesai untuk teman-teman bisa bersih-bersih diri dulu, kemudian yang sholat bisa sholat dulu, atau mau makan dulu bisa, nanti ketemu lagi jam 7 malam gitu. Nanti jam 7 malam
tergantung dosennya selesainya jam berapa gitu. Ada yang bisa mungkin dalam 1 jam bisa menyelesaikan saja, nggak apa-apa gitu. Jadi kan yang penting yang setelah maghrib itu mata kuliah yang memang kami rancang untuk nggak terlalu banyak berpikir analitis gitu ya. Atau mungkin beda dengan yang rumpun kesehatan gitu. Kalau mungkin biokimia, anfis, mungkin bisa ditaruh di sore hari gitu. Kalau yang malam mungkin agak santai, mungkin pendidikan agama bisa, Pancasila bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa gitu. Ditaruh di setelah yang jam maghrib tadi, jam 7 malam. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Saya mau tanya Bu, jadi Ya, mulai pergantian schedule itu dari kapan ya Bu ya? minggu depan ini, Bu. Jadi nanti setelah ini, malam ini atau besok mungkin Mbak Vira mau share jadwal yang sudah diperbarui. Gitu. Jadi mulai berlaku untuk minggu depan. Berarti hari Senin besok udah ini Bu ya? Ya, insya Allah sudah Ibu. Jadi kami juga sudah sedang on proses menghubungi dosen-dosen yang untuk Pancasila, Bahasa Inggris, PAI, Bahasa Indonesia, Matematika gitu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu Tiwi. Ini Mbak Putri Rahmat tanya yang mana ya Mbak ya? Maaf, tugas yang ini dikumpul kapan ya Bu? Tugas yang mana Mbak? Mbak Putri, silahkan. Mana Mbak Putri? Di kolom chat nanya tugasnya yang mana yang dikumpulkan itu yang mana Mbak? Kalau yang praktikum itu nanti sesuai jadwal K3-nya nanti ini hari apa? Boleh deh kalau praktikum K3 yang hari ini kalian kumpul hari Sabtu juga nggak apa-apa. Jadi saya kasih waktu seminggu, tetap terhitung seminggu itu untuk yang praktikum. Kalau untuk yang tugas jurnal yang Senin kemarin saya kasih itu minggu ke-8 saat UTS dikumpul. Jadi jangan lupa ya teman-teman dicatat, saya juga catat untuk yang praktikum K3 topik 1 dikumpul maksimal hari Sabtu minggu depan. Kalau untuk yang tugas bedah jurnal itu dikumpul minggu ke-8 saat UTS. Itu ya. Jelas? Ketiga Sabtu. Saya sudah catat di sini. Oke. Dikumpulkannya boleh via WhatsApp, tapi semua PDF ya. Formatnya mau itu WhatsApp ataupun email, semuanya harus PDF supaya nggak berantakan ketika dicek satu-satu filenya dan harus dijadikan satu file seperti biasa. Kalau laporan harus tulis tangan, jangan lupa. Kalau misalnya tugas yang jurnal itu boleh diketik, karena ini kan tugas bersama, banyak materinya mungkin referensinya itu boleh diketik. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, sudah dijawab ya Mbak Putri ya. Yang praktikum K3 itu Sabtu minggu depan maksimal. Ini karena praktikumnya topik saya, jadi dikumpulnya ke saya maksimal Sabtu minggu depan. Karena kan kita mulainya Sabtu ini. Karena dimundurkan jadi Sabtu ini kemarin karena hari Selasa kemarin saya nggak bisa. Jadi saya mundurkan jadi Sabtu, otomatis saya kasih waktu rentang seminggu juga, sama seperti laporan yang lain, rentangnya seminggu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, berarti kalau sudah tidak ada, saya rasa semua juga sudah jelas ya teman-teman. Nanti ini saya kirimkan ke Mbak Mira ya, selaku Sipen K3, nanti filenya saya kirimkan ke Mbak Mira untuk Mbak Mira teruskan ke teman-teman PLM, MIK, dan juga farmasi. Itu ya Mbak Mira. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Karena mungkin sudah jelas semuanya, saya harap memang sudah jelas tentang perkuliahan kita hari ini, praktikumnya tentang laporannya juga, dan juga tugas-tugasnya. Saya anggap berarti semuanya paham dan mengerti. Kalau begitu, sampai sini ya praktikum kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah ikut kontribusi di jam kita yang sore hari ini, karena ini memang jamnya adalah jam
cadangan kemarin karena memang hari Selasa saya nggak bisa, jadi otomatis saya mundurkan ke hari Sabtu. Silakan laporannya dibuat, jangan lupa tetap dikumpulkan ke saya, jangan salah dosen kumpulkannya karena kemarin ada dosen loh, ini bukan materi saya kok ngumpulnya ke saya ya, materinya atau laporannya seperti itu. Makanya jangan salah nama, jangan salah nomor. Karena untuk yang topik ini saya ngampu gitu ya, karena nanti saya yang nilai gitu. Kalau ngirim ke dosen lain itu jadi nggak bisa dinilai sama saya gitu. Jadi dan kalau bisa teman-teman boleh ngumpulin laporan ke kampus. Kami semua dosen ada di sana dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai dengan jam 2 itu ada di sana, ataupun memang nanti kalau pas ada kuliah sore kami maksimal sampai jam 3 sore gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngumpulin ke kampus, mau ketemu dosennya, mau tanya-tanya langsung itu boleh tuh. Sekalian kenal kampusnya gitu ya teman-teman. Dan oh ya, saya mau ingetin mungkin minggu depan atau minggu depannya ada pembagian dosen pembimbing akademik. Jadi nanti teman-teman punya dosennya sendiri untuk membimbing teman-teman dalam pengisian KRS, kemudian teman-teman ada masalah apa, misalnya kendala perkuliahan, teman-teman bisa ceritakan ke dosen tersebut, sehingga nanti dosen bisa menyampaikan mungkin ke pihak kampus, kemudian sama-sama mungkin kalau misalnya ada kendala bisa dicari solusinya bersama gitu ya. Jadi terkait tugas akhir itu juga nanti bisa bimbingan dengan dosen pembimbing akademiknya gitu. Itu sudah kami bagi, mungkin minggu depan akan di-share sama Mbak Vira tentang pembagian dosen PA-nya gitu. Nanti teman-teman akan tahu, oh saya ternyata Ibu ini ya, Bu Anissa ya dosen pengampunya. Oh, saya ternyata Bu Meita ya dosen akademik, pembimbing akademiknya gitu. Jadi nanti ada bagiannya masing-masing gitu. Dan itu kami memang meminta teman-teman untuk hadir ke kampus gitu supaya bisa kenalan langsung, bisa tahu kendala apa sih sebenarnya teman-teman, ada nggak ya kendala selama perkuliahan gitu. Supaya kita bisa saling tahu tentang kendala teman-teman, kita bisa cari solusinya bersama gitu supaya kuliahnya juga bisa lancar gitu walaupun daring, karena daring insya Allah hanya semester ini, semester depan kita ketemu di kampus, jadi semua tatap muka insya Allah ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir sore hari ini, sehat selalu ya semuanya, semangat sampai akhir, sampai semester 1 selesai, kita ketemu di semester 2, semangat membuat tugasnya, laporannya, terima kasih. Karena sudah jam segini juga, oke, saya langsung tutup saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ya, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Feel free untuk tanya-tanya ke saya tentang materi, tentang tugas, penugasan, atau laporan. Silahkan tanya. Kalau misalnya nggak sempat tanya di room Zoom ini, silahkan, nggak apa-apa. Nanti saya balas, insya Allah. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa isi presensi ya. Jangan lupa isi presensi. Oke, saya izin live. Terima kasih. Iya, Bu. Saya izin